Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 17 tertulis, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melupakan tidak akan menyembuhkan. Melupakan saja dan tidak mengampuni tidak akan memulihkan luka. Waktu yang berlalu yang kita harapkan dapat menghapuskan semua masa lalu tidak akan bisa menyelesaikan kepahitan, kebencian, dan kemarahan yang ada di waktu lampau. Pengampunan harus diberikan karena pengampunan merupakan kunci untuk kesembuhan. Pengampunan merupakan kunci untuk kita mengalami kelepasan dari segala kepahitan yang ada di masa lalu. Kita perhatikan di dalam Kejadian 50 ayat 17 ini. Saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf dan mereka meminta pengampunan Yusuf karena kesalahan dan dosa mereka di masa lalu. Saudara-saudara Yusuf sebagai pelaku kejahatan, sebagai yang menyakiti dan mengkhianati Yusuf, saudara mereka, tetap mengingat juga kesalahan yang mereka lakukan. Dari pihak yang berbuat salah, dari pihak yang membuli, mengkhianati, menjahati, perlu meminta pengampunan, perlu meminta maaf. Karena kesalahan yang dilakukan itu, meskipun berusaha dilupakan, akan selalu dapat teringat dan muncul kembali. Dan yang terjadi adalah penyesalan. Itu sebabnya pihak yang berbuat salah juga perlu meminta pengampunan dari orang yang telah mereka jahati. Pemberesan ini harus dilakukan. Kalaupun tidak mendapatkan respon pengampunan, yang penting sudah meminta pengampunan, sudah berusaha untuk rekonsiliasi, berdamai, dan yang terutama sampaikan itu kepada Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan yang maha baik dan adil pasti akan mengampuni, menyucikan dari segala kejahatan. Dari pihak yang disakiti, pihak yang dikhianati, yang diperlakukan tidak adil, yang dijahati, yang diperlakukan semena-mena, perlu memberikan pengampunan. Sekalipun tidak diminta, sikap mengampuni itu sangat perlu. Pemberesan dan pemulihan itu akan terjadi ketika mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberikan pengampunan, bahkan sebanyak 70 kali 7 kali. Hal ini sebenarnya berbicara suatu pengampunan yang tidak terbatas. Sekalipun berulang-ulang kesalahan dilakukan, kita tetap harus memberikan pengampunan. Tuhan Yesus di atas salib juga memberikan teladan pengampunan. Dia memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menganiayanya. Jadi hal yang perlu dilakukan untuk menyembuhkan luka lama, untuk memulihkan dan menyembuhkan kepahitan adalah pengampunan. Sebab melupakan saja tidak akan menyembuhkan, dan waktu yang berjalan tidak akan membereskan. Kalau prinsipnya kita hanya berusaha melupakan dan berharap waktu yang akan menghapus, maka bila suatu saat memori masa lalu itu muncul kembali dan kita mengingatnya, maka kita akan merasa lagi tersakiti. Kebencian akan muncul, kemarahan mulai lagi meletup, dan kita kehilangan damai sejahtera. Waktu tidak bisa menghapus, saudara. Melupakan tidak bisa memulihkan hati. Hanya mengampuni yang akan menghilangkan semua kepahitan dan memerdekakan kita, serta membebaskan kita dari segala belenggu masa lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah masa lalu yang membuat saudara pahit sampai saat ini? Yang membuat saudara benci, dendam, marah,
terhadap orang-orang tertentu. Mari saudara, jangan hanya melupakan, jangan berhenti berharap bahwa waktu akan menghapus semuanya, tapi berikan pengampunan. Ambil tindakan saat ini untuk mengampuni dengan kasih Tuhan. Pengampunan akan menolong saudara. Pengampunan akan membebaskan saudara dari semua belenggu masa lalu dan akan membuat saudara berjalan dalam masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini dan yang mengajarkan kami untuk mengampuni. Mengampuni semua orang yang telah berbuat salah kepada kami di masa lalu kami, yang memahitkan kami, yang membuat kami benci, marah, dendam, kesal. Saat ini Tuhan, kami mengampuni mereka. Kami mengampuni dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk memberikan pengampunan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang telah memampukan kami, untuk kasih-Mu yang menolong kami, untuk melepaskan dan memberikan pengampunan. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk kelepasan yang Tuhan berikan kepada kami dari semua belenggu kepahitan masa lalu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.